Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi nih sama aku, Kakak Naya. Gimana kabarnya semua? Baik-baik aja kan? Adik-adik, nggak kerasa ya, sekarang kita udah ketemu di bulan Ramadan lagi. Coba di sini siapa yang puasanya full 1 hari? Wow, banyak banget, hebat. Pertahanin ya. Oh ya adik-adik, sebelum kita puasa besok pagi, kita harus baca niat puasa. Yuk kita baca bareng-bareng sebelum puasa besok. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu sauma gadin an adai fardu syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa esok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Adik-adik tahu nggak? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membaca niat puasa pada malam hari. Jadi adik-adik semua jangan lupa ya baca niat puasa setelah sholat tarawih. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fahri dari Polban Mengajar. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang apa sih sunnah-sunnah Rasulullah saat bersahur. Nah, yang pertama ada mengakhiri waktu sahur. Artinya adik-adik harus makan sahur atau dianjurkan untuk makan sahur menjelang azan subuh. Misalkan azan subuh jam 5, adik-adik dianjurkan untuk bersantap sahur pukul 4 pagi. Nah, yang kedua ada memakan kurma. Karena menurut Rasulullah sesungguhnya makanan terbaik saat sahur adalah memakan buah kurma. Dan yang ketiga ada jangan tidur setelah sholat subuh. Nah, kan kebiasaan kita nih kalau kita habis sholat subuh di bulan puasa itu tertidur. Nah, sebenarnya itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah karena Rasulullah menganjurkan kita untuk berzikir atau beribadah yang lain setelah sholat subuh. Itu karena pada pagi hari itu dilakukan pembagian rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa saat pembagian rezeki adik-adik malah tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Nama kakak Fauziani Fadila. Di sini kakak akan membagi beberapa tips bagaimana cara bersahur ala Rasulullah. Jadi yang pertama adalah jangan melewatkan waktu sahur. Kenapa nggak boleh? Karena sarapan atau sahur itu bahkan di saat matahari belum bangun memang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Saking ngantuknya, tidak jarang kita melewatkan sahur yang berharga hanya agar bisa tidur lebih lama. Padahal sahur adalah hal yang penting. Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan sahur, bahkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Al-Haris dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, hadisnya begini, aku masuk menemui Nabi ketika dia makan sahur. Beliau berkata, sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan pada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Dan tips yang kedua yaitu adalah jangan makan dan minum berlebihan. Salah satu trik yang dilakukan oleh banyak orang agar merasa kenyang selama puasa adalah dengan mengonsumsi banyak makanan saat sahur. Padahal makan terlalu banyak saat sahur juga tidak menjamin kamu kenyang seharian. Selain menimbulkan masalah pencernaan, makan dan minum berlebihan juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli musjidin wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrimin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, itu adalah 2 tips bagaimana sahur Rasulullah SAW. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan. Buka dulu ya. Sebelum buka puasa, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
Birohmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin. Sekarang waktunya buka puasa. Namaku Putut. Ayo, siapa yang udah nungguin berbuka puasa? Pas azan maghrib kan pastinya. Nah, adik-adik, di sini aku mau nyampein hal-hal apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat berbuka. Ada yang tahu nggak? Ya udah, aku kasih tahu ya. Jadi yang pertama itu, Nabi selalu menyegarakan untuk berbuka. Jadi waktu pertama kali dengar azan maghrib nih, langsung tuh berbuka saat itu juga. Nggak boleh ya adik-adik, berbukanya dinanti-nanti setelah azan maghrib. Nah, jangan lupa juga untuk berdoa. Tadi kan doanya udah disampaikan sama kakak Ocit. Nah, untuk hal yang kedua, itu adalah Nabi selalu berbuka dengan yang segar dan yang manis. Biasanya kurma. Ayo, siapa adik-adik yang di sini yang suka kurma? Enak banget kan itu? Banyak vitaminnya. Yang pertama ada vitamin A, itu buat mata, dan vitamin K buat tulang, biar sehat. Mantap. Wah, bagus banget kan adik-adik? Jangan lupa ya makan kurma. Biasanya Nabi makan dalam jumlah yang ganjil, yaitu 1, 3, atau 5. Nah, kalau nggak ada kurma bisa tuh pakai teh manis hangat. Jangan langsung minum es ya, nanti kalau langsung minum es, kepalanya pusing, terus nggak bisa buka puasa lagi deh. Selanjutnya tips yang keempat. Nabi Muhammad SAW tidak akan langsung makan juga teman-teman. Ternyata ia biasanya langsung menunaikan ibadah sholat maghrib. Kenapa? Yang pertama, karena waktu sholat maghrib itu sebagaimana yang kita tahu hanya sebentar. Dan yang kedua, pasti adik-adik setelah makan biasanya kekenyangan kan, makannya yang banyak karena gak makan tuh selalu dari pagi sampai sore. Nah, biasanya kalau udah kenyang kan jadi males sholatnya tuh. Nah, seharusnya makanya Nabi Muhammad menganjurkan sebelum kita sholat, sebelum kita berbuka puasa makan yang berat, seharusnya kita sholat maghrib terlebih dahulu agar tidak lupa menunaikan ibadah sholatnya. Nah, gimana adik-adik? Udah ngerti kan apa video ini pesannya? Semoga adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itulah tips Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Terima kasih.